Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama. Yuk dukung Mimin di Saweria, link ada di deskripsi ya kakak, selamat mendengarkan. Tentara di depannya adalah tentara yang dikendalikan oleh Yi Chuan sendiri, dan kekuatannya tidak bisa diremehkan. Meskipun kekuatan Yi Chuan sama dengan Xiao Yan, dia adalah puncak kaisar. Tetapi jika itu 1 lawan 1, Xiao Yan tidak akan memiliki masalah untuk mengalahkan Yi Chuan, tetapi itu akan membutuhkan banyak cara. Namun, jika Yi Chuan menggunakan kekuatan pasukan ini, maka Yi Chuan akan benar-benar dapat mengalahkan Xiao Yan. Formasi ini dibuat oleh saya sendiri. Dalam perjalanan ke ekspedisi tentara, saya terus meningkatkan formasi ini untuk meningkatkan kekuatan formasi dan mengurangi kerugian saudara-saudara. Dalam pertempuran hari ini, saya tahu hubungan antara saya dan Anda. Ada kesenjangan besar di antara mereka. Saya berharap untuk menggunakan formasi ini untuk menguji seberapa kuat Anda. Yi Chuan memandang Xiao Yan dan berkata. Xiao Yan melihat sekeliling, semuanya adalah perisai berat. Dengan rasa depresi, Xiao Yan meninju perisai yang paling dekat dengannya dengan pukulan, dan perisai itu hanya bergetar sedikit sebelum kembali tenang. Ini sangat sulit, dan selama Anda menyerang perisai ini dapat dengan lancar membubarkan serangan pada perisai ini dan mentransfernya ke perisai lain. Karena itu, Xiao Yan akan menghadapi pembelaan puluhan kaisar sepanjang waktu. Ini adalah kekuatan formasi, mengumpulkan kekuatan semua orang. Pertahanannya sangat bagus, tapi aku tidak tahu bagaimana kekuatan serangan formasimu. Xiao Yan memandang Yi Chuan dan berkata, perisai ini tebal dan berat, dan jelas tidak terbuat dari bahan biasa. Jumlah perisai di dinding bagian dalam lebih kecil dari perisai luar, tetapi lebih ringan dan lebih tipis, yang mudah dipindahkan. Meskipun perisai luar tebal, pertahanan pasti akan lebih kuat dari dinding bagian dalam. Pukulan Xiao Yan yang tampaknya ceroboh sebenarnya memiliki kekuatan seorang kaisar tingkat rendah, tetapi pukulan ini tidak dapat menembus pertahanan lingkaran dalam, dan Xiao Yan harus mengaguminya. Kamu bisa mencobanya. Setelah Yi Chuan selesai berbicara, dia mengetukkan jari kakinya ke tanah dan berdiri di atas perisai di lingkaran dalam, tombak di tangan, mengangguk kepada kaisar lainnya. Segera, ke-14 kaisar, seperti Yi Chuan, semua berdiri di atas perisai di lingkaran dalam. Senjata mereka adalah senjata atau G.Del. Bagaimanapun, mereka semua adalah senjata yang cocok untuk serangan jarak jauh. Formasi yang digunakan antara pasukan umumnya cocok untuk pertempuran antar kelompok. Jika Xiao Yan tidak dikelilingi oleh sekelompok kaisar saat ini, maka formasi ini pada dasarnya dapat merendahkan tanpa perubahan apapun, menuai kehidupan para kaisar itu. Namun, pada saat ini, hanya ada Xiao Yan di lingkaran dalam, yang tampaknya jauh lebih kosong. Xiao Yan berdiri di tengah seluruh lingkaran dalam, menunggu serangan Yi Chuan. Tombak, melihat Xiao Yan tidak gugup sama sekali, Yi Chuan juga menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Jika itu bukan pilihan terakhir, dia tidak ingin bertarung melawan Xiao Yan, tetapi saat ini, jelas bukan waktunya untuk mempertimbangkan hal-hal ini. Saat kata-kata Yi Chuan jatuh, masing-masing kaisar di pinggiran mengeluarkan tombak dan melemparkannya ke lingkaran dalam. Meskipun ada banyak tombak, mereka tidak berantakan, tidak peduli apakah mereka mendarat. Posisi dan kekuatan lemparan keduanya moderat, dan jelas bahwa setelah banyak upaya untuk mendapatkan pengalaman yang cukup, itu bisa berhasil. Xiao Yan melihat tombak yang jatuh dari langit, dan tidak bisa menahan bibirnya melengkung. Jika yang dikepung adalah beberapa kaisar biasa, saya khawatir tombak ini saja sudah cukup untuk menyebabkan kerugian besar bagi mereka. Namun, sekarang hanya ada Xiao Yan saja, dan tombak ini pada dasarnya dimasukkan ke dalam tanah. Xiao Yan melihat tombak yang turun dari langit dan menikamnya. Penguasa api langit kuno itu horizontal, dan tombak itu segera menusuk langsung ke arah perisai di dinding bagian dalam. Namun, meskipun kecepatan tombak itu mencengangkan, tombak itu hanya menembus setengah dari ketebalan perisai dan tidak menghancurkan perisai. Pada saat ini, Yi Chuan, yang telah berdiri sepanjang waktu, bergerak, dia melangkah langsung dari perisai berdiri dan menginjak tombak yang menembus tanah dan dengan cepat berjalan menuju Xiao Yan. Yi Chuan memandang Xiao Yan, aura dingin memancar dari tubuhnya, dan tombak menusuk langsung ke Xiao Yan. Xiao Yan secara alami merasakan serangan sengit Yi Chuan, menyaksikan Yi Chuan menikamnya ke arahnya, Xiao Yan membalikkan tubuhnya sedikit dan merunduk, tepat ketika Yi Chuan hendak menutup pistolnya, Xiao Yan menginjak ujung pistolnya, lalu melompat di udara dan mendarat di dua tombak. 9 penguasa indah yang terampil memancarkan kilau samar, dan tampaknya bersemangat untuk pertempuran berikutnya. Tapi yang mengejutkan Xiao Yan, Yi Chuan kembali dengan cara yang sama setelah pukulan itu, tanpa ragu sedikit pun. Xiao Yan ingin mengejar, tetapi suara siulan tajam datang dari belakangnya. Seorang kaisar puncak menggunakan tombak untuk menghubungkan tombak yang dimasukkan ke tanah dan melemparkannya ke arah Xiao Yan. Melihat ini, Xiao Yan melambaikan penguasa kuno Tianhuo Heng, dan segera mengambil tombak panjang dan terbang kembali ke arah kaisar sendiri. Kaisar melihat tombak yang terbang kembali, dan dengan tombak, dia menikam tombak itu ke tanah.
Setelah semua ini dilakukan, Kaisar tidak melakukan tembakan lagi, berdiri di atas perisai dan berhenti bergerak. Itu adalah puncak Kaisar lain yang melakukannya, seperti Yi Chuan dan puncak Kaisar sebelumnya. Puncak Kaisar ini tidak menggunakan gerakan besar apapun, tetapi hanya menggunakan beberapa gerakan tentatif, dan semuanya dilakukan dengan satu pukulan, mundur. Dalam waktu singkat, ada total 15 puncak Kaisar. Puncak Kaisar ini, mulai dari Yi Chuan, semua orang melakukan hal yang sama. Xiao Yan juga secara bertahap mengerti apa yang dimaksud Yi Chuan, yang merupakan pertempuran roda. Dengan kekuatan Xiao Yan, mustahil bagi Kaisar puncak manapun untuk membunuh Xiao Yan dengan lancar, jadi mereka hanya bisa menggunakan bentuk pertempuran roda untuk mengepung Xiao Yan di sini. Ki pertempuran Xiao Yan dikonsumsi hidup-hidup, selama ki pertempuran Xiao Yan habis, Xiao Yan pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Xiao Jian melihat pemandangan ini dari kejauhan, wajahnya menjadi semakin jelek. Pertempuran roda semacam ini sangat melelahkan bagi Xiao Yan. Xiao Jian secara alami tidak asing dengan formasi di depannya. Selama dia memasuki formasi, pada dasarnya tidak ada banyak kesempatan untuk mengungsi. Meskipun ini adalah formasi untuk grup, Xiao Yan jelas tidak mudah dihancurkan. Jangan khawatir, Xiao Yan seharusnya tidak memiliki masalah. Kami masih memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan, Sui Rou berkata kepada Xiao Jian. Perhatikan baik-baik, lihat searah jarum jam dari Kaisar di bawah Yi Chuan. Orang ketiga, apakah ada pola api di lehernya? Ketika Xiao Jian mendengar suara itu, dia segera melihat ke arah yang dikatakan Sui Rou. Meskipun pria itu mencoba memblokirnya dengan pakaiannya, Xiao Jian masih bisa samar-samar melihat pola api. Hanya mengandalkan penampilan seseorang, kemungkinan besar mereka akan dilupakan karena ingatan yang tidak jelas. Tetapi pola api semacam ini yang dibuat khusus oleh Xiao Yan tidak akan pernah salah. Pada saat ini, niat membunuh menyebar dari tubuh Xiao Jian. Dia tidak sabar untuk bergegas sekarang dan bertanya kepada orang-orang itu apakah ini yang dimaksud oleh Tuan Desa Awan dan Kabut. Namun, Sui Rou memegang tangannya dengan erat. Jangan khawatir, sekarang bukan waktunya untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah putaran pertama serangan eksplorasi berakhir, Xiao Yan juga memutuskan untuk tidak hanya bertahan dan tidak menyerang. Yang ingin dilakukan Xiao Yan kali ini adalah mengalahkan hampir 100 orang, bukan hanya satu orang. Xiao Yan tidak ingin dipukuli sepanjang waktu. Setelah serangan putaran pertama, Yi Chuan juga meluncurkan serangan lain. Namun, serangan kedua jelas jauh lebih gila daripada yang pertama. Tembakan itu sengit. Setelah Xiao Yan dan Yi Chuan melawan selusin gerakan, Yi Chuan perlahan mundur. Keduanya saling bertarung untuk menang dan kalah. Setelah Yi Chuan kembali, hal pertama yang dia lakukan adalah menyesuaikan kondisinya dan bersiap untuk pertempuran berikutnya. Namun, Xiao Yan tidak seberuntung itu. Ketika Yi Chuan mundur, dua puncak Kaisar lainnya datang dari arah yang berbeda dan mengepung Xiao Yan. Game pertama hanyalah ujian, mereka hanya membutuhkan satu orang, dan mereka akan mundur dengan satu pukulan. Bahkan jika kekuatan Xiao Yan kuat, tidak ada cara untuk menghentikan mereka. Namun, tujuan dari serangan putaran kedua adalah untuk menghabiskan energi dendam Xiao Yan, dan waktu pertempuran lebih lama dari yang pertama. Oleh karena itu, kecuali Yi Chuan membuat kelompok yang terdiri dari 15 orang untuk menyerang Xiao Yan. Kaisar puncak lainnya semua pulih dan menonton pertempuran. Ketika dia hendak membunuh, Yi Chuan akan langsung meminta bantuan. Setelah Yi Chuan mengambil tindakan, tiga pasang Kaisar puncak mengambil tindakan terhadap Xiao Yan. Menggabungkan dua, Xiao Yan jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada serangan tentatif pertama, tapi dia masih berhasil memblokirnya. Namun, ketika kelompok ketiga mundur dan kelompok keempat datang ke lapangan, Xiao Yan juga mengubah strateginya saat ini dan mulai menyerang. Kedua pria di kelompok keempat menyerang ketika kelompok ketiga mundur. Namun, mereka masih meremehkan kecepatan Xiao Yan. Ketika keduanya menyerang Xiao Yan sambil duduk di sebelah kanan, Xiao Yan tidak lagi dikelilingi oleh seluruh cincin bagian dalam. Xiao Yan sudah menemukan polanya setelah 4 kelompok tes pertama. Xiao Yan muncul di perisai tempat kelompok kelima orang itu dan melancarkan serangan. The Emperor Peak merespon dengan sangat cepat. Ketika Xiao Yan baru saja muncul di sampingnya, Emperor menikam Xiao Yan dengan sebuah tembakan, dan dia terus melangkah mundur, berharap untuk membuka jarak antara dia dan Xiao Yan. Namun, bagaimana bisa Xiao Yan melepaskan kesempatan yang begitu bagus? Xiao Yan memegang penguasa 9 lubang yang indah dengan tangan kanannya dan meraih tombak panjang dengan tangan kirinya. Senjata itu dikuasai oleh lawan. Emperor Peak berusaha sekuat tenaga untuk menyingkirkan kendali Xiao Yan, namun tombak itu dipegang erat oleh Xiao Yan dan tidak bisa bergerak. Turun, melihat Emperor Peak, Xiao Yan menariknya dengan keras, dan tombak itu jatuh langsung ke tangan Xiao Yan. Emperor's Pinnacle ditembak langsung ke area antara perisai dalam dan luar. Seseorang di puncak Kaisar ingin datang untuk mendukung. Xiao Yan melemparkan tombak panjang yang ditangkap di tangannya, dan tombak panjang itu langsung menembus pakaian puncak Kaisar, dan membawa Kaisar bersamanya ke dalam perisai luar. Namun,
Xiao Yan sudah menunjukkan belas kasihan. Tembakan ini hanya menusuk bahu kiri Kaisar Puncak, dan tidak ada rasa takut akan nyawanya. Jika Xiao Yan bersedia, tembakan ini cukup untuk membunuhnya. Xiao Yan berjalan di sepanjang perisai bagian dalam. Terus bergerak maju, tetapi pada saat ini, sekelompok orang yang menjaga pinggiran bergerak, dan potongan-potongan perisai terbang langsung dari pinggiran dan bertabrakan dengan Xiao Yan. Ketika Xiao Yan bereaksi, perisai sudah tiba di depan Xiao Yan, tidak ada cara untuk menghindarinya. Xiao Yan menyapa perisai dengan gelombang 9 lubangnya. Segera, perisai dengan cepat penyok dan terbang kembali terbalik. Namun, kekuatan mundur yang besar juga membuat Xiao Yan berdiri goyah di perisai, dan jatuh langsung ke tempat-tempat di lingkaran dalam yang dipenuhi tombak. Ini adalah momen upaya, dan ada dua puncak kaisar lagi yang menempati posisi dua kaisar yang dikalahkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan merasakan kekuatan rebound besar dari tangannya, dan wajahnya tidak terlalu tampan. Selain kekerasannya yang tinggi, shield semacam ini sebenarnya memiliki efek rebound tertentu. Setidaknya 50% dari kekuatan serangan seseorang dapat dipantulkan kembali. Xiao Yan secara tidak sengaja menderita kerugian besar, dan tentara desa Yunwu yang paling menakutkan terisi kembali dengan sangat cepat. Xiao Yan berhasil mengusir dua orang, tetapi dia diisi ulang dengan sangat cepat. Tampaknya Yi Chuan benar-benar berniat untuk memainkan perang gesekan dengan dirinya sendiri. Ketika dua puncak kaisar ditambahkan, Yi Chuan memberi isyarat 6, dan dua puncak kaisar di kelompok 6 juga menyerang Xiao Yan dari kiri ke kanan. Tangan Xiao Yan terasa sakit karena perlawanan yang kuat, tetapi di hadapan dua pria yang mengancam, Xiao Yan tidak berani menunjukkan sedikit pun, berdiri di atas tombak untuk menghadapi kedua pria itu. Demikian pula, setelah kelompok 6 bertarung melawan Xiao Yan, mereka segera mundur, dan kelompok ke-7 mengambil alih dengan lancar. Kelompok ke-7 adalah kelompok terakhir, dan itu juga kelompok yang paling kejam. Salah satunya bertanggung jawab untuk menyerang Xiao Yan, dan yang lainnya bertanggung jawab untuk menyerang tombak di kaki Xiao Yan. Ketika mereka naik turun, mereka bekerja sama dengan sangat diam-diam. Xiao Yan berhasil mengelak beberapa kali, dan bahkan sekali pakaian Xiao Yan tergores oleh tombak panjang. Akan ada satu bekas luka lagi. Kelompok ke-7 juga dengan cepat mundur di bawah perintah Yi Chuan, dan berdiri di atas perisai lagi. Meski sedikit lelah, setidaknya kondisi mental mereka masih cukup baik. Xiao Yan merasa sedikit tidak nyaman, dia dipukuli oleh kelompok tidak sekali atau dua kali. Tapi kali ini pasti yang paling sulit. Orang-orang ini melarikan diri setelah pertarungan dan menggantikan mereka secara langsung tanpa memberi Xiao Yan waktu untuk pulih. Ada kalanya Xiao Yan jelas bisa menimbulkan kerusakan berat pada mereka, tapi mereka selalu lolos. Semua ini diatur oleh Yi Chuan. Yi Chuan mengendalikan waktu bertarung mereka. Ketika Xiao Yan memiliki sedikit kesempatan untuk mengambil keuntungan, Yi Chuan akan membiarkan mereka mundur dan menggantinya dengan sekelompok orang lain. Melihat ekspresi tidak pasti di wajah Xiao Yan, Yi Chuan juga perlahan menghela nafas lega. Dia melihat kekuatan Xiao Yan di matanya. Namun, gaya bertarungnya, serta formasinya, tampaknya masih memiliki efek yang baik. Selama mereka bertahan seperti ini dan terus menguras energi dendam Xiao Yan, mereka masih akan memiliki kesempatan untuk menang. Yi Chuan melirik 14 kaisar di sekitarnya dan mengangguk. Segera, 5 kaisar puncak jatuh langsung dari perisai dan menyerang Xiao Yan. Karena energi dendam Xiao Yan akan dikonsumsi, Yi Chuan secara alami tidak akan memberi Xiao Yan kesempatan lagi untuk beristirahat dan minum pil obat. Merasakan 5 sosok bergegas menuju arah yang berbeda, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, semakin banyak orang, semakin kuat itu, 5 pertempuran dan 5. Aku akan melihat bagaimana kalian memperlakukanku. Periode penyelidikan telah berlalu, dan 5 kaisar puncak bergegas menuju Xiao Yan pada saat yang sama. Dan mereka tidak lagi menggunakan cara apapun, dan mengerahkan kekuatan mereka hingga batasnya. Pada awalnya, orang-orang ini sangat tidak puas dengan pengaturan Yi Chuan, mengapa mereka bahkan menggunakan pertempuran roda untuk berurusan dengan Kaisar Puncak, tetapi setelah beberapa kali mencoba, mereka menyadari bahwa jarak antara mereka dan Xiao Yan bukan 1 atau 2 poin. Mereka juga lebih mendukung pendekatan Yi Chuan, mereka memiliki cukup waktu untuk memulihkan stamina mereka, sehingga mereka melakukan gerakan kejam segera setelah mereka bergerak, mengabaikan konsumsi energi pendendam. Xiao Yan merasakan kegilaan kelima orang itu dan menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Mereka punya waktu untuk istirahat, tapi tidak, jadi mari kita ambil keputusan cepat. Ketika 5 orang itu berjarak kurang dari 1 meter dari Xiao Yan, mata 5 orang itu berkedip, dan sosok Xiao Yan di depan mereka menjadi ilusi. Ketika semuanya menjadi jelas, sebenarnya ada 5 Xiao Yan di depan mereka. Semua orang memegang penguasa 9 terampil dan indah di tangan mereka, menyambut puncak 5 kaisar. Lihat, itu klon. Xiao Yan yang memberitahu berita itu, melihat Xiao Yan, yang terbagi menjadi 5, seseorang di antara kerumunan tiba-tiba berteriak. Ya, tidak heran Xiao Yan bisa muncul di 2 tempat yang berbeda, dan dia benar-benar bisa berubah menjadi avatar, tidak heran.
Ternyata Qian Feng tidak berbohong. Aku khawatir Xiao Yan merencanakan semua ini. Munculnya klon sekali lagi membuat orang mengasosiasikan Xiao Yan dengan kejadian itu. Pemilik desa Yunwu tidak mengambil keputusan karena jaminan Qian Feng bahwa Xiao Yan memang ada di desa Yunwu, dan tidak mungkin baginya untuk membocorkan berita. Tetapi pada saat ini, penampilan klon tidak diragukan lagi memecahkan keraguan semua orang. Orang-orang ini tidak bodoh. Xiao Yan secara alami mendengar kata-kata itu. Namun, Xiao Yan juga memiliki hati nurani yang bersih. Jika Xiasan benar-benar mendapat dukungan dari putra Pang Tong, dan tujuan mereka benar-benar Xiao Jian dan Sui Rou, maka bahkan jika Xiao Yan tidak membocorkan berita itu, aku khawatir, Xiasan ini juga akan menemukan cara untuk menyerang desa Yunwu. Terlebih lagi, Mulao ingin mengusir Xiao Yan dari desa Yunwu sejak awal, cepat atau lambat, kedua belah pihak akan merobek wajah mereka. Kemunculan keempat klon tiba-tiba mengejutkan Yi Chuan, karena kekuatan 5 Xiao Yan tidak jauh berbeda, dan 1 Xiao Yan sudah sulit untuk dihadapi. Saat ini, itu menjadi 5 Xiao Yan, dan Yi Chuan juga memiliki beberapa cemas. Lakukan, Yi Chuan melihat puncak 5 kaisar di sisi yang berlawanan. Setelah waktu yang singkat, Yi Chuan perlahan mendapatkan kembali ketenangannya. Meskipun Xiao Yan bisa berubah menjadi klon, jika klon itu rusak, itu pasti akan menyebabkan banyak kerusakan pada tubuh Xiao Yan. Oleh karena itu, Yi Chuan tidak ragu-ragu untuk membiarkan 5 kaisar puncak lainnya berpartisipasi dalam pertempuran. Bahkan jika Xiao Yan bisa berubah menjadi klon, dia tidak percaya bahwa Xiao Yan bisa berubah menjadi ratusan klon. Mengandalkan taktik kerumunan, ia masih memiliki keunggulan mutlak. Namun, ketika 5 kaisar puncak bergegas menuju Xiao Yan pada saat yang sama, ratusan Xiao Yan benar-benar muncul di seluruh lingkaran dalam. Tetapi Xiao Yan ini semua ilusi dan tidak memiliki bentuk nyata. Bayangan itu dibagi menjadi 1000 kaki, dan 1000 kaki adalah satu. Setelah ratusan Xiao Yan mengayunkan satu kaki pada saat yang sama, mereka semua bergabung ke dalam tubuh Xiao Yan, dan kekuatan mengerikan bergegas menuju puncak 5 kaisar. 5 kaisar puncak yang bergegas untuk mendukung melihat serangan itu dengan kekuatan membunuh dan mundur ke kedua sisi tanpa ragu-ragu. Namun, kecepatan mereka tidak bisa menghindari serangan ini sama sekali. 5 puncak kaisar pada saat ini, dia mengeluarkan perisai hitam dari cincinnya sendiri dan meletakkannya di dadanya. Namun, perisai keras juga mencapai batasnya pada saat ini, dan retakan menyebar dari tengah perisai ke sekitarnya, dan akhirnya seluruh perisai benar-benar rusak. Kelima sosok itu segera terbang dan memuntahkan darah. Untungnya, perisai ini telah mengalami banyak serangan, jika tidak, bahkan mereka berlima mungkin tidak dapat menghentikan serangan Xiao Yan kali ini. Perisai ini, setiap pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar di desa Yunwu akan memakai perisai seperti itu sebelum mengirim pasukan. Ketika menghadapi serangan yang tidak dapat dihindari, perisai ini dapat mengurangi korban mereka. Yi Chuan melihat pemandangan ini dan segera menyesalinya. Xiao Yan tahu bahwa dia berhati-hati. Ketika Xiao Yan berubah menjadi tiruan, dia pasti akan mengirim bala bantuan, jadi dia siap untuk pergi. Ketika bala bantuan tiba, dia langsung memberikan pukulan fatal, dan kecemasannya benar-benar melukai 5 orang ini. Kedua belah pihak bertarung, dan pelatih akan dibunuh terlebih dahulu. Dalam menyelesaikan masalah di sisi ini, Xiao Yan berubah menjadi klon lain untuk melawan puncak 5 kaisar, sementara Xiao Yan sendiri menyerang Yi Chuan. Awalnya, Xiao Yan ingin memutuskan hasilnya dengan Yi Chuan di akhir, tetapi formasi ini berada di bawah kendali Yi Chuan, dan kekuatannya dapat digunakan sepenuhnya. Meskipun Xiao Yan yakin bahwa dia tidak akan terbunuh, tetapi Xiao Yan tahu bahwa jika dia ingin menerobos formasi, dia pasti akan terluka parah. Sekarang 100 orang ini tidak semuanya adalah pasukan desa Yunwu. Jika mereka terluka parah, orang-orang di bawah kaisar akan bergegas maju tanpa basa-basi. Oleh karena itu, cara paling aman adalah dengan memukul Yi Chuan dengan keras terlebih dahulu dan membiarkan formasinya lepas kendali. Pada saat itu, Xiao Yan perlahan dapat membersihkan kelompok orang ini. 4 kaisar yang tersisa bergegas tanpa ragu-ragu ketika mereka melihat Xiao Yan berjalan menuju Yi Chuan. Apa yang ingin dilakukan Xiao Yan adalah merusak Yi Chuan secara serius. Lalu yang harus mereka lakukan adalah melindungi Yi Chuan. Puncak kaisar yang berdiri di atas perisai ini dapat ditukar, tetapi hanya Yi Chuan yang tidak dapat ditukar. Jika dia mengubahnya, seluruh formasi akan runtuh sepenuhnya. Tapi ketika 4 kaisar puncak bergegas menuju Xiao Yan mengulurkan tangan kirinya, dan api hitam gelap muncul di telapak tangan Xiao Yan. Segera, api hitam tak berujung bergegas menuju 4 puncak kaisar, menghalangi laju 4 puncak kaisar. Ini adalah kekuatan sejati Xiao Yan. Meskipun Yi Chuan tahu bahwa Xiao Yan sangat kuat ketika Xiao Yan telah memenangkan 10 kaisar teratas, Xiao Yan akan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dilihat dari pecahnya tiba-tiba Xiao Yan barusan, bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Untuk membuat segalanya berjalan lebih lancar, saya pikir lebih baik untuk berurusan dengan Anda terlebih dahulu. Selama Anda kehilangan kekuatan tempur Anda, maka pada dasarnya Anda tidak akan dapat mengerahkan banyak kekuatan tempur. Suara dingin Xiao Yan terdengar.
Yi Chuan menatap Xiao Yan tanpa sedikit pun rasa takut. Sebagai seorang komandan, Yi Chuan sangat yakin bahwa sejak dia memutuskan untuk bertarung, dia tidak boleh mundur kapanpun. Sambil memegang tombak panjang dan meletakkannya di dadanya, Yi Chuan berkata, "Ayo, pertempuran hari ini tidak bisa dihindari. Semua yang kita miliki dipotong dalam segelas anggur itu. Dalam pertempuran hari ini, hidup dan mati naik ke langit." Ketika Yi Chuan menghadapi pertempuran, Xiao Yan harus keluar semua. Ini adalah rasa hormatnya terhadap lawannya. Namun, pada saat ini, puncak kaisar yang mengendalikan perisai bagian dalam tiba-tiba melepaskan perisai yang dia kendalikan dan muncul di belakang Xiao Yan dengan sangat tiba-tiba. Xiao Yan ditangkap oleh orang itu tanpa menyadarinya. Pegang erat-erat. "Xiao Yan, hari ini, bahkan jika kamu mati, aku akan menyeretmu ke neraka." Suara kesal terdengar. Perubahan mendadak ini tiba-tiba membuat ekspresi Xiao Yan dan Yi Chuan berubah. Apa yang tidak diharapkan Yi Chuan adalah bahwa tanpa perintahnya sendiri, orang ini akan berani menyabotase rencana secara pribadi dan menyerang Xiao Yan, dan dia sangat dekat dengan Xiao Yan sehingga kemungkinan besar dia akan mati langsung di tangan Xiao Yan. Xiao Yan terkejut bahwa dia bahkan tidak menyadari bahwa dia benar-benar membiarkan orang ini mendekatinya. "Bajingan, cepat dan berhenti." Tapi Yi Chuan merasakan gelombang energi manik datang dari belakang Xiao Yan, dan mengutuk puncak kaisar yang memeluk Xiao Yan dari belakang. "Kamu adalah panglima tertinggi dari 3 pasukan. Desa awan ini bisa tanpaku, tapi bukan tanpamu. Karena orang ini, pasukan yang semula percaya padamu terbagi menjadi 2 faksi yang berbeda. Yang terakhir hal yang ingin saya lihat, jika hidup saya dapat ditukar dengan ketenangan seluruh desa Yunwu, bagaimana dengan mengorbankan hidup saya?" Suara yang agak tua terdengar di belakang Xiao Yan. Tangan Xiao Yan dipeluk erat oleh Emperor Peak yang tiba-tiba muncul. Pada saat yang sama, energi mania yang semakin meningkat diunggah dari orang di belakangnya. Penghancuran diri, sebenarnya penghancuran diri. Xiao Yan merasakan energi kekerasan, dan kelopak matanya tidak bisa membantu tetapi berkedip. Sebuah pembangkit tenaga listrik di puncak kaisar meledakkan dirinya sendiri, bahkan Xiao Yan tidak boleh diremehkan. Xiao Yan merasa bahwa energi di belakangnya semakin ganas, dan dia tidak lagi ragu-ragu. Api hitam gelap muncul di tangan kiri Xiao Yan. Di tangan kiri, suhu tinggi yang menakutkan tiba-tiba mengubah tangan kiri itu menjadi abu. Ledakan, tetapi ketika Xiao Yan menyelesaikan semua ini, penghancuran diri sesepuh telah selesai, dan energi manik menyebar di sekelilingnya. Di perimeter bagian dalam, setengah dari tombak yang dimasukkan ke tanah langsung dihancurkan oleh ledakan. Dari kejauhan, Xiao Jian melihat pemandangan ini dan tidak percaya bahwa Penatua Li akan memilih cara ini untuk mati bersama Xiao Yan. "Penatua Li, seperti penatuamu, juga seorang lelaki tua dari desa Yunwu." Dengan munculnya sekelompok pendatang baru seperti penguasa desa Yunwu dan Yi Chuan, para tetua dari generasi yang lebih tua ini tidak lagi terlalu banyak mencampuri urusan desa Yunwu. Namun, karena kedatangan Xiao Yan baru-baru ini, desa Yunwu telah menjadi bergejolak. Para tetua ini secara alami harus mengambil tugas penting menjaga keharmonisan desa Yunwu. Untuk menjaga keharmonisan ini, Xiao Yan hanya bisa dipenggal, jadi Penatua Li akan menggunakan metode ekstrim seperti itu, ingin binasa bersama Xiao Yan. Berdiri di atas perisai, Yi Chuan memandang Penatua Li tanpa tulang yang tersisa di kejauhan, dan hatinya penuh dengan rasa jijik. Selama rangkaian ekspedisi di desa Yunwu, Yi Chuan mengutamakan nyawa prajuritnya hampir setiap saat. Bertukar hidup sendiri untuk buah kemenangan bahkan terdaftar sebagai aturan yang benar-benar dilarang oleh Yi Chuan. Namun, pada saat ini, para pahlawan dari generasi sebelumnya di desa Yunwu benar-benar menggunakan tindakan ekstrim dalam pertempuran ini yang menurut Yi Chuan sama sekali tidak perlu. Hatinya penuh penyesalan dan keengganan. Setelah menarik pasukannya dari pavilion Zuiweng, Yi Chuan menyarankan kepada pemilik desa Yunwu lebih dari sekali bahwa apapun yang terjadi, jika ini bukan tentang hidup dan mati desa Yunwu, jangan menangisi Xiao Yan, biarkan sendirian mencoba membunuh Xiao Yan. Tapi mengapa? Mengapa penguasa desa Yunwu memberikan perintah untuk membunuh Xiao Yan saat ini? Apa yang terjadi pada Xiao Yan? Ledakan jarak dekat seperti itu. Bahkan jika kekuatan Xiao Yan lebih unggul, aku khawatir itu pasti tidak akan terasa enak. Tapi dia tidak bisa mati seperti ini. Xiao Jian melihat ke medan perang dan berkata pada Sueju. Bahkan jika Xiao Yan tidak mati, dia pasti terluka parah. Suerou selesai berbicara dengan Xiao Jian dan menambahkan, namun, efek terbesar dari kematian Penatua Li ini bukanlah untuk menyakiti Xiao Yan, tetapi untuk menyakiti semua orang. Kemarahan mereka semua meningkat ke titik tertinggi, dan hubungan antara mereka dan Xiao Yan benar-benar tidak ada habisnya. Itu benar. Ini juga salah satu tujuan Elder Li. 15 kaisar puncak bergiliran melawan Xiao Yan. Tidak hanya Xiao Yan mengikuti mereka semua, tetapi dia juga berubah pasif menjadi aktif dalam waktu singkat. Penatua Li secara alami tahu betapa menakutkannya kekuatan Xiao Yan, dan dia tidak menyangka bahwa penghancuran dirinya dapat menghancurkan Xiao Yan. Apa yang dia harapkan adalah penghancuran dirinya akan memicu kemarahan dan kebencian orang-orang di desa Yunwu.
Ketika seseorang menyimpan kebencian dan kemarahan, efektivitas tempur mereka akan meningkat beberapa kali lipat. Pada saat itu, Xiaoyan tidak lagi memiliki kekhawatiran sedikit pun. Jika ada yang pertama, akan ada yang kedua jika kelompok kaisar di desa Yunwu ini memiliki keinginan untuk mati dengan hidup mereka. Mengapa mereka harus takut pada Xiaoyan? Asap dan debu perlahan menghilang, dan di tengah lapisan dalam, sesosok perlahan berdiri. Itu adalah Xiaoyan, tetapi kondisi fisik Xiaoyan tidak terlalu baik. Penghancuran diri barusan terlalu dekat dengan Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan segera merespon, tapi dia masih menderita banyak luka. Lebih penting lagi, Xiaoyan diyakinkan oleh semangat putus asa kaisar. Nyawa setiap orang sangat berharga, jika tidak pada saat hidup dan mati. Siapa yang rela memberikan nyawanya sendiri dengan begitu mudah? Di masa lalu, banyak lawan Xiaoyan bertekad untuk membunuh Xiaoyan pada awalnya. Tetapi ketika Xiaoyan menunjukkan kekuatannya, mereka akan memilih untuk mundur dan menyelamatkan hidup mereka. Tentu saja, orang-orang itu juga membawa sekelompok Doglek, tetapi ketika tuannya gagal, Doglek itu benar-benar kehilangan semangat juang dan melarikan diri dengan ekor terselip. Orang seperti itu, Xiaoyan bahkan tidak akan menatap lurus ke arahnya, tetapi untuk Penatua Li ini yang ingin membunuhnya terlepas dari hidupnya, Xiaoyan tidak tahu mengapa. Gu Xuantong pernah berkata bahwa orang yang ingin membunuhmu belum tentu musuhmu, dan orang yang membantumu belum tentu temanmu. Dengan cara yang sama, mereka yang menyanjung Anda dan menyanjung Anda dengan segala cara yang mungkin sering tidak dihargai oleh Anda. Tetapi mereka yang putus asa dan selalu bersikeras pada posisi mereka melawan Anda dapat membangkitkan kekaguman Anda. Balas darah, bunuh Xiaoyan. Balas darah, bunuh Xiaoyan. Balas darah, bunuh Xiaoyan. Melihat Xiaoyan yang berdiri lagi, baik pelindung luar maupun orang-orang di lingkaran dalam tetap diam, tetapi di tepi desa Yunwu, orang-orang di bawah periode kaisar tiba-tiba berteriak serempak. Ledakan, 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 3 dentuman keras terdengar lagi. Dan 3 puncak kaisar lagi yang bertarung melawan klon Xiaoyan meledakkan diri. 3 kaisar meledakkan diri mereka untuk mati bersama dengan 3 avatar Xiaoyan. Gila, gila, seluruh desa Yunwu akan menjadi gila. Untuk membunuh Xiaoyan, mereka benar-benar putus asa. Avatar itu rusak, dan tubuh Xiaoyan juga sangat menderita. Xiaoyan mengingat 2 avatar lainnya tanpa ragu-ragu. Jika seseorang menjadi gila lagi, saya khawatir kedua klon ini tidak akan bisa menyimpannya. Melihat bawahannya yang tidak lagi ditahan olehnya, melihat orang gila itu, Yi Chuan melompat turun dari perisai dan berlutut dengan satu lutut ke arah 3 kaisar yang menghancurkan diri sendiri. Melihat Yi Chuan berlutut dengan satu lutut, semua orang di desa Yunwu bingung sebagai komandan 3 pasukan, mengapa Yi Chuan berlutut saat ini. Pada saat ini, yang harus dia lakukan adalah mengikuti kehendak militer dan membunuh Xiaoyan dengan segala cara. Berdiri dari reruntuhan, situasi Xiaoyan tidak terlalu baik. Situasi di desa Yunwu benar-benar melebihi imajinasi Xiaoyan. Jika hanya 1 atau 2 orang meledakkan diri, Xiaoyan masih memiliki cara untuk memenangkan pertempuran. Tetapi dalam waktu singkat, sudah ada 4 kaisar puncak di desa Yunwu. Yang meledakkan diri Xiaoyan tidak tahu berapa banyak orang yang akan memilih untuk mati bersamanya jika dia terus bertarung. Pada saat ini, pilihan terbaik Xiaoyan adalah pergi dari sini. Meskipun cedera Xiaoyan tidak serius, jika Xiaoyan ingin pergi dari sini, maka orang-orang dari desa Yunwu masih tidak dapat menghentikan Xiaoyan. Namun, Xiaoyan tidak bisa pergi, dan tidak akan pergi. Pertempuran ini adalah pertempuran antara Xiaoyan dan Yi Chuan. Tidak peduli seberapa tragis pertempuran itu, tidak peduli berapa banyak orang di desa Yunwu yang memilih untuk menghancurkan diri sendiri, Xiaoyan harus tinggal di sini untuk melawan ini. Perkelahian terus berlanjut. Ini menghormati lawan dan tidak pernah berubah karena apapun. Penarikan sementara, meski ada alasan besar, tidak bisa dimaafkan. Yi Chuan juga tahu bahwa begitu pertempuran dimulai, tidak ada ruang untuk manuver. Buah pahit yang saya tabur, bahkan jika saya menangis, saya harus memakannya. Desa Yunwu milik, mulai sekarang, Anda tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini. Mereka yang melanggar perintah akan diusir dari desa Yunwu. Kata-kata Yi Chuan membawa keagungan yang tak tertahankan. Awalnya, prestisi Yi Chuan di desa Yunwu sangat tinggi. Pada saat ini, Yi Chuan sengaja menggunakan Daoqi untuk memberkatinya. Kagungan semacam ini sedikit lebih tinggi. Tetapi kata-kata Yi Chuan membuat semua orang desa Yunwu terlihat curiga. Mengapa Yi Chuan mengatakan hal seperti itu? Ini benar-benar bertentangan dengan akal sehat. Saya sangat senang dan menyambut Anda untuk bergabung dengan desa Yunwu. Namun, setelah bergabung dengan desa Yunwu, bukan berarti hidup Anda adalah milik desa Yunwu. Hidup Anda adalah milik Anda. Jangan terlalu murah pada diri sendiri. Hargailah hidupmu. Kami di desa Yunwu tidak membutuhkan pembelot. Kamu juga tidak perlu menukar darah dan dagingmu sendiri untuk hidupmu dengan musuh. Suara Yi Chuan tidak keras, tetapi dia perlahan menutupi suara kacau dan berisik itu. Pada tahun-tahun ini, kami telah bertarung di mana-mana, tetapi tidak ada yang pernah membuat hatiku sakit seperti ini. 4 kaisar puncak telah jatuh dalam sekejap,
kebencian mendalam seperti apa yang layak untuk hidupmu sendiri. Terlepas dari segalanya, Anda menempatkan diri Anda sendiri. Apa pendapat Anda tentang hidup Anda? Apakah itu master? Anda bisa menyia-nyiakannya sesuka hati. Jika kamu memiliki tekad untuk mati, maka kamu harus menggunakannya untuk menemukan jalan keluar dari sini, bukan untuk bertarung dengan orang lain di sini. Yi Chuan memandang sekelompok orang di depannya yang berani mengorbankan hidup mereka untuk diri mereka sendiri. Secara alami, tidak semua orang di desa Yunwu dapat memiliki tekad untuk menghancurkan diri sendiri. Mereka yang berani melakukannya adalah, seperti Penatuali, para tetua dari generasi sebelumnya di desa Yunwu. Tujuan penghancuran diri mereka adalah untuk melukai Xiao Yan secara serius, dan bahkan membunuh Xiao Yan untuk mengurangi kerugian di desa Yunwu. Mereka telah mendedikasikan seluruh hidup mereka untuk desa Yunwu, dan tentu saja mereka tidak ingin desa Yunwu dihancurkan oleh tangan Xiao Yan. Jenis lainnya secara alami adalah orang yang sangat berterima kasih kepada Yi Chuan, seperti yang dikatakan Penatuali, ketiga pasukan bisa tanpa mereka, tetapi tidak tanpa Yi Chuan. Oleh karena itu, ketika Yi Chuan diserang, mereka akan memilih untuk menghancurkan diri sendiri, apakah itu karena keegoisan atau karena situasi keseluruhan. Yi Chuan tidak tahu berapa banyak orang seperti itu, tetapi pasti tidak sedikit. Yi Chuan tidak berani bertaruh, dan tidak berani bertaruh dengan nyawa bawahannya yang terpercaya. Untuk apa kau mengambil nyawamu? Master, kalimat ini jatuh ke hati Xiao Yan, dan hati Xiao Yan juga bergetar saat ini. Perasaan yang tak terlukiskan memenuhi hati Xiao Yan. Bukankah seperti itu dunia yang kejam ini, di mata para penguasa? Bukankah kehidupan mereka yang berada di bawah seperti rumput, dan mereka bisa dibunuh sesuka hati? Apakah kerinduan akan yang kuat yang membuat orang secara bertahap kehilangan sifat mereka sendiri? Atau apakah masyarakat yang kuat ini memakan yang lemah, memaksa orang menjadi sesuatu yang lebih rendah bahkan dari binatang buas, dan dapat menyia-nyiakan hidup seseorang dengan tidak bermoral? Penguasa desa kedua sangat ramah kepada kami seperti gunung. Jika bukan karena pengajaran Anda yang cermat, setiap kali kami mengutamakan hidup kami, saya khawatir kami tidak akan dapat berdiri di sini saat ini. Para cendekiawan mati untuk orang kepercayaan, dan hari ini saya tidak tahu tentang orang lain. Apa? Tapi saya rela mati di sini untuk Anda. Ya, Erzaizu, tidak salah bagimu untuk peduli pada kami, tetapi para tetua tidak bisa mati sia-sia. Bahkan jika kita semua mati hari ini, kita harus menyelesaikan misi pemilik desa dan memenuhi keinginan para tetua. Kami bersedia berjuang sampai saat terakhir untuk diri kami sendiri, bukan untuk desa Yunwu. Kami tidak akan pernah membiarkan Xiao Yan pergi dengan mudah. Semakin banyak orang memisahkan diri dari formasi, berdiri di depan Yi Chuan, dan menghadapi Xiao Yan, langsung peradangan. Yi Chuan berkata bahwa tidak perlu desertir di desa Yunwu. Jika mereka menyerah saat ini, maka tidak ada perbedaan antara mereka dan desertir. Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya akan membiarkan Xiao Yan pergi begitu mudah. Selanjutnya, saya akan menghadapi Xiao Yan sendiri. Terlepas dari hidup atau mati, Anda tidak diizinkan untuk campur tangan. Yi Chuan melihat meningkatnya jumlah desa Yunwu di depan tentang dia menambahkan, saya tidak peduli seberapa besar kebencian dan prasangka yang Anda miliki terhadap Xiao Yan, pertempuran ini akan diserahkan kepada saya. Anda memberi saya kehidupan yang baik. Desa Yunwu membutuhkan Anda. Anda kerabat Anda lebih membutuhkan Anda. Berlutut Yi Chuan adalah penghormatan bagi yang mati dan permintaan untuk yang hidup. Pada saat ini, ada 50 atau 60 orang berdiri di depan Yi Chuan. Beberapa dari mereka berasal dari desa Yunwu sejak awal, dan beberapa hanya bergabung dengan desa Yunwu kemudian. Untuk mengekspresikan diri dalam periode khusus ini, mereka semua berdiri. Namun, ini juga terjadi, mereka yang bergabung dengan desa Yunwu pertama-tama berdiri lebih dekat ke Yi Chuan, sementara mereka yang bergabung kemudian berdiri lebih jauh dari Yi Chuan, tentu saja, mereka juga jauh dari Xiao Yan, lebih dekat. Yi Chuan juga sakit kepala melihat bawahan yang tidak terkendali ini. Biasanya mereka benar-benar patuh pada Yi Chuan, tetapi sekarang dalam menghadapi hidup dan mati, orang-orang ini tidak berada di bawah kendali mereka. Yang terburuk bukan ini, beberapa orang bukan kaisar, tetapi mereka yang berdiri di kejauhan menyaksikan pertempuran benar-benar berjalan tepat di depan Yi Chuan. Seluruh desa Yunwu tidak memiliki pertempuran antar faksi karena kedatangan Xiao Yan. Tidak ada yang terus bertengkar tentang apakah Xiao Yan yang menyebarkan berita tentang desa Yunwu. Mereka hanya harus bekerja sama untuk membunuh Xiao Yan. Melihat adegan ini, Xiao Jian semakin sakit kepala. Dia telah lama mengetahui bahwa prestise Yi Chuan di ketentaraan sangat tinggi. Tetapi itu tidak terlalu tercermin di masa lalu. Tapi momen ini benar-benar terungkap. Dalam menghadapi hidup dan mati, mereka masih begitu gigih. Namun, Xiao Yan seharusnya menjadi orang yang lebih merepotkan. Bisakah Xiao Yan benar-benar membunuh lebih banyak orang? Xiao Yan melihat pemandangan di depannya, dia tidak tahu harus berbuat apa. Apalagi dia ingin bertarung dalam pertempuran ini. Terus bertarung. Dengan kondisi fisik Xiao Yan saat ini, Xiao Yan sama sekali tidak memiliki cara untuk mengontrol kekuatan tembakannya. Sekali ditemui, Xiao Yan pasti akan menghajarnya sampai mati. Pada saat itu,
mungkin tidak akan banyak dari ini orang di depannya mampu bertahan. Dalam pandangan Xiao Yan, pertempuran ini awalnya merupakan pertempuran yang tidak perlu. Dia sengaja mengungkapkan berita desa Yunwu ke Xiasan, dan tujuannya juga untuk mengungkapkan wajah sebenarnya dari pemilik desa Yunwu. Ketika wajah sebenarnya dari Cloud Village Master terungkap, tidak ada yang memperhatikan siapa yang memberitahu informasi tersebut. Mereka harus sibuk berurusan dengan Cloud Village Master. Namun, rencana seringkali memiliki hasil yang tidak terduga karena campur tangan orang lain. Dengan paksa menekan depresi di hatinya, Xiao Yan terbatuk dan menyeret tubuhnya yang terluka parah selangkah demi selangkah menuju sekelompok orang di depannya. Pada saat ini, Xiao Yan sangat malu, pakaiannya compang camping, dan bahkan ada jejak darah yang tersisa di sudut mulutnya. Tetapi orang seperti itu masih membuat kaisar puncak itu gemetar. Kekuatan penghancuran diri Penatua Li sangat besar, tetapi hanya melukai Xiao Yan. Karena kamu benar-benar tidak takut mati, aku akan memenuhimu. Xiao Yan memandang sekelompok kaisar di depannya dengan sedikit kegilaan. Karena Anda menjadi gila, mari kita menjadi gila bersama dan melihat siapa yang tertawa terakhir. Penguasa Jiu Qiao Linglong dimasukkan dalam cincin koleksi oleh Xiao Yan, dan segala macam hal yang cukup untuk dirampok terlepas dari kehidupan muncul dari tubuh Xiao Yan. Api langit hitam gelap dan api hantu, api langit kuning muda api bintang jatuh, dan air langit biru muda yang membunuh roh. Dua jenis api langit dan satu jenis air langit muncul di depan Xiao Yan. Tian Huo dan Tian Sui bisa eksis di tubuh Xiao Yan pada saat yang sama, dan setelah mereka bergabung, Xiao Yan juga bisa melucuti mereka dengan lancar. Suhu di sekitarnya juga meningkat dengan cepat pada saat ini. Secara alami, ada orang di desa Yunwu yang mengetahui api langit, terutama api hantu yang dalam, yang merupakan salah satu sumber perselisihan terus-menerus di tanah yang rusuh. Apa yang akan dilakukan orang ini? Mengapa dia memiliki dua jenis api surgawi di tubuhnya, dan ada juga air surgawi? Ini dia, itu benar-benar dia. Aku bilang nama Xiao Yan begitu familiar, ternyata dia adalah Xiao Yan yang merupakan pemenang terakhir Shen Yu Ghostfire. Kejutan tampaknya lebih dari sekedar ini. Di bawah kendali Xiao Yan, jenis air surgawi lain muncul di depan Xiao Yan. Itu adalah air murni yang disimpan Xiao Yan atas namanya. Dua jenis api surgawi dan dua jenis air surgawi membentuk lingkaran di depan Xiao Yan, berputar searah jarum jam, Tian Huo dan Tian Sui, yang masing-masing akan menyebabkan gangguan besar. Tetapi Xiao Yan memiliki 4 jenis. Jika hal semacam ini tidak dilihat dengan matanya sendiri, bahkan jika itu tersebar, hanya beberapa orang yang akan mempercayainya. Xiao Yan secara alami mengabaikan ini. Dia tahu bahwa selama api hantu muncul, identitasnya tidak akan disembunyikan. Jika demikian, maka tidak perlu menyembunyikannya. Di bawah pengaruh kekuatan jiwa besar Xiao Yan, dua jenis api surgawi dan dua jenis air surgawi benar-benar bertabrakan, dan Xiao Yan akan menjadi gila. Meskipun kekuatan jiwa Xiao Yan telah memasuki puncak ranah kaisar, kekuatan Xiao Yan sendiri masih berada di puncak ranah kaisar. Jika dua jenis api langit dan air langit digabungkan secara paksa, Xiao Yan merasakan semangat juangnya. Tampaknya masih didukung. Namun, kali ini Xiao Yan harus melakukannya. Jika dia tidak bisa benar-benar menghalangi orang-orang ini, saya khawatir orang-orang ini masih tidak akan menyerah. Mereka akan menjadi baik hanya ketika mereka terluka dan takut. Meskipun penghancuran diri sangat kuat, apa yang Xiao Yan ingin katakan kepada mereka adalah bahwa kadang-kadang, bahkan jika mereka menghancurkan diri sendiri, tidak ada cara untuk mengubah sesuatu. Penghancuran diri hanyalah menginjak-injak hidup mereka sendiri. Di kejauhan, Xiao Jian menyaksikan Xiao Yan benar-benar menggunakan trik ini untuk berurusan dengan desa Yunwu, dan segera bergegas keluar tanpa ragu-ragu. Meskipun Xiao Yan menggunakan trik yang sama untuk menghadapi Xiasan, saat itu Xiao Yan hanya menggunakan dua jenis api langit dan satu jenis air langit. Benar-benar tidak ada seorang pun di desa Yunwu yang dapat bertahan. Xiao Jian tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Namun, Xiao Jian dengan cepat ditahan oleh Sue Rou, dan Sue Rou berkata, "Tenang, Xiao Yan pasti punya alasan untuk melakukan ini. Terlebih lagi, jika dia benar-benar berniat untuk membunuh semua orang di desa Yunwu, apakah kamu pikir kamu bisa menghentikannya?" Sue Rou berkata kepada Xiao Jian. "Jika kamu tidak bisa menghentikannya, kamu harus menghentikannya. Jika semua orang ini mati di sini, maka desa Yunwu pada dasarnya akan selesai. Meskipun banyak orang telah meninggal di Xiasan, kekuatan utama masih ada di sana," kata Xiao Jian kepada Sue Ju. Namun, kekuatan utama Xiasan masih ada di sana. Dan kalimat ini tiba-tiba mengguncang pikiran Sue Rou, seolah-olah dia telah mengingat sesuatu. Namun, ketika Xiao Jian berencana untuk bergerak maju lagi, itu sudah terlambat, dan Xiao Yan sudah berhasil mengembun. Seluruh bentuknya masih mempertahankan bentuk bunga teratai, dan kelopak bunga teratai dipadatkan oleh api langit. Sementara air langit tersebar menjadi cahaya biru kecil yang tersebar di api hitam gelap, seperti cahaya bintang kecil di tengah malam. Lebih penting lagi, dari lotus gelap ini,
mereka merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang membuat tubuh mereka gemetar. Setelah pembekuan selesai, Xiao Yan memuntahkan seteguk darah lagi. Jika dia mekar penuh, dia mungkin tidak perlu bekerja terlalu keras untuk memadatkan teratai api. Tetapi di bawah penghancuran diri, tubuh ini sudah sangat parah, rusak, tubuh Xiao Yan tidak tahan lagi. Xiao Yan memandang puncak kelompok kaisar di depannya dan berkata, karena kamu benar-benar tidak terlalu peduli dengan hidupmu, maka kamu bisa mencobanya, kamu tidak bisa menghentikannya. Xiao Yan mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit yang disebabkan oleh kelebihan tubuhnya, dan mengirim bunga teratai di tangannya. Perisai, seorang kaisar puncak segera memberi perintah ketika dia merasakan bunga teratai Xiao Yan terbang ke arah mereka. Faktanya, tak perlu dikatakan, kaisar puncak yang berada di depan telah mengeluarkan perisai mereka ketika lotus api terbang. Banyak dari mereka yang berdiri di depan hanya untuk menunjukkan kesetiaan mereka. Dalam menghadapi hidup dan mati, mereka tidak memiliki tingkat kesadaran yang tinggi. Namun, ketika perisai yang awalnya sangat keras ini baru saja dikeluarkan, mereka meledak menjadi dua bagian tepat setelah terkena kekuatan teratai api. Kaisar puncak melarikan diri ke kedua sisi tanpa ragu-ragu. Tidak ada keberanian sama sekali untuk menahan serangan bunga teratai ini. Namun, masih ada lebih dari selusin orang yang berdiri di depan Yichuan, tetapi mereka juga memegang perisai di tangan mereka. Melihat teratai api yang dibuang, pikiran Xiao Jian menjadi kosong. Xiao Yan benar-benar menjadi gila dan berencana untuk menghancurkan orang-orang ini. Di mana An Lian lewat, ada gumpalan asap hitam, dan 90% dari kelompok kaisar yang berdiri di depan Yichuan melarikan diri di bawah ancaman kematian. Hanya beberapa orang di depan Yichuan yang tinggal. Melarikan diri adalah naluri hampir setiap orang. Ketika nyawa seseorang terancam, sulit bagi akal seseorang untuk mengendalikan naluri bertahan hidupnya. Tapi lotus gelap tidak bergegas menuju Yichuan dan yang lainnya, tetapi tiba-tiba terbang ke atas di tengah penerbangan, langsung ke langit. Perubahan mendadak ini tiba-tiba mengejutkan semua orang di desa Yunwu. Apa yang terjadi? Saya khawatir tidak ada orang yang hadir di desa Yunwu yang dapat mengubah lintasan lotus gelap ini, jadi hanya Xiao Yan yang mengubah lintasannya pada saat yang paling kritis. Ledakan, suara keras memekakkan telinga, dan lotus gelap meledak di langit. Awalnya, masih ada awan putih yang berterbangan di langit, tetapi dengan suara keras ini, awan putih menghilang tanpa jejak, hanya menyisakan kegelapan. Tapi kekuatan ledakan yang mengerikan dengan cepat menyebar dari langit di atas siasan ke sekeliling, menyapu seluruh langit di atas siasan. Pada saat ini, langit dan bumi kehilangan warnanya, dan matahari dan bulan tidak bersinar. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya khawatir semua orang tidak akan percaya bahwa inilah yang dapat dilakukan oleh seorang kaisar puncak. Kelompok kaisar yang selamat dari bencana memandang Xiao Yan dengan ekspresi kompleks di wajah mereka. Banyak kaisar dibakar bahkan tanpa menghubungi lotus gelap secara langsung. Jika Xiao Yan benar-benar melemparkan lotus gelap ini pada mereka, saya khawatir kaisar yang hadir tidak hanya terluka oleh beberapa daging. Saya khawatir kehidupan kecil mereka juga akan hilang di sini. Bukankah kalian semua sangat kuat? Kalian tidak peduli dengan hidup kalian sendiri. Mengapa kalian berlari begitu cepat sekarang? Jika kalian takut mati, menjauhlah dariku. Kalian tidak layak untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Di sini, Xiao Yan melihat sekeliling, dengan sedikit rasa jijik di matanya. Sekarang dia siap bertarung sampai mati. Dia tidak boleh mundur. Bagaimana mungkin orang yang mundur memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran berikutnya antara Xiao Yan dan Yichuan? Alih-alih mundur ketika saatnya tiba, lebih baik menyerah pada saat ini, memberi Xiao Yan lebih sedikit masalah dan Yichuan lebih sedikit kekecewaan. Para kaisar di desa Yunwu itu, entah itu karena mereka berterima kasih kepada Xiao Yan karena menunjukkan belas kasihan atau karena mereka benar-benar malu, semua menundukkan kepala dalam diam dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Xiao Jian menatap Xiao Yan dan menghela nafas lega. Pria ini benar-benar mengkhawatirkan. Di base camp laba-laba beracun, Xiao Jian tahu bahwa jika tidak ada alasan untuk membunuhnya, Xiao Yan tidak akan membunuhnya dengan mudah. Namun, tindakan barusan benar-benar membuat Xiao Jian merasa bahwa Xiao Yan berencana untuk membunuhnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa pada saat yang paling kritis, Xiao Yan benar-benar mengubah lintasan lotus gelap ini. Jika ditarik terlebih dahulu, saya khawatir tidak akan memiliki efek yang mengejutkan. Dengan cara yang sama, jika ditunda, akan ada kematian yang lebih parah. Xiao Yan memiliki pemahaman yang baik tentang waktu kali ini. Kalian semua mundur. Aku mengatakan bahwa pertempuran berikutnya adalah antara aku dan Xiao Yan. Yichuan mengatakan ini setelah lama terdiam. Mulai sekarang, kalian masing-masing harus hidup dengan baik, merawat yang terluka di sekitarmu, kembali ke desa Yunwu, dan melindunginya. Yichuan memandang beberapa orang yang masih menjaganya saat ini. Tuan desa, kami, orang-orang itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi menemukan bahwa rasa dingin datang dari telapak kaki mereka, dan hanya dalam beberapa saat, kaki mereka membeku. Sosok Yichuan melewati mereka dengan aneh dan datang ke Xiao Yan. Yichuan berkata kepada Xiao Yan,
Aku berhutang budi padamu kali ini, terima kasih banyak. Terima kasih Yi Chuan kepada Xiao Yan benar-benar dari hati. Meskipun Yi Chuan ada di belakang, Yi Chuan juga orang yang menghadapi lotus gelap secara langsung. Dia secara alami tahu betapa mengerikannya lotus gelap ini. Xiao Yan dapat menggunakannya sepenuhnya. Satu gerakan membunuh sebagian besar orang di desa Yunwu, tetapi Xiao Yan tidak. Bantuan semacam ini tidak terlalu besar. Aku hanya berpikir kamu dan yang lainnya terlalu sombong. Ini juga janjiku padamu. Xiao Yan terbatuk dan berkata pada Yi Chuan. Ketika dia kembali dari pavilion Zui Weng hari itu, Yi Chuan bersedia mengundang Xiao Yan. Jika Xiao Yan dan desa Yunwu memiliki konflik, dia berharap Xiao Yan akan berbelas kasih. Xiao Yan selalu menerima permintaan Yi Chuan. Meskipun Xiao Yan dikelilingi oleh desa Yunwu saat ini, Xiao Yan hanya mengalahkan orang-orang ini dengan serius. Adapun 4 tetuali yang meledakkan diri sampai mati, Xiao Yan tidak bisa disalahkan. Xiao Yan tidak punya cara untuk menghentikan penghancuran diri mereka. Setelah mendengar ini, Yi Chuan mengerti bahwa Xiao Yan tidak ingin dia merasa berhutang budi kepada Xiao Yan dan tidak bertindak. Membunuh Xiao Yan adalah perintah dari pemilik desa Yunwu. Jika Yi Chuan tidak mengeksekusinya, itu akan menjadi tidak setia, dan itu juga merupakan harapan dari ketiga pasukan. Jika Yi Chuan tidak mengeksekusinya, akan sulit untuk melakukannya, meyakinkan publik. Bahkan jika ada ribuan keengganan di hati saya, pertempuran ini harus terus berlanjut. Namun, saat ini, kondisi fisik Xiao Yan sangat buruk, seperti orang-orangan sawah, hanya membutuhkan embusan angin untuk meniupnya. Yi Chuan berkata kepada Xiao Yan, aku akui bahwa aku tidak sekuat itu. Namun, aku tidak ingin berhutang apapun padamu. Pisau ini adalah caraku untuk menebus kehilanganmu barusan. Sebuah pisau pendek muncul di tangan Yi Chuan. Yi Chuan menggertakkan giginya, dan tiba-tiba menusukkan pisau itu ke dadanya. Pisau ini benar-benar menembus tubuh Yi Chuan. Meskipun menghindari jantungnya, itu juga menyebabkan kerusakan besar pada tubuhnya. Yi Chuan tiba-tiba mengeluarkan pisau pendek di tangannya, dan darah berceceran di mana-mana. Yi Chuan tahu bahwa pisau ini tidak sebanding dengan luka yang disebabkan oleh lotus api Xiao Yan. Namun, pisau ini juga batasnya. Jika dia terus memperparah lukanya, dia tidak tahu apakah dia akan mampu melawan Xiao Yan. Melihat ini, Xiao Yan juga menghancurkan botol giok yang semula ada di tangannya. Pil obat juga berubah menjadi bubuk. Ayo bertarung, Xiao Yan dan Yi Chuan berkata bersamaan. Rumah pemabuk, Master Pavilion dari Pavilion Pemabuk melihat pemandangan di langit dan tidak memiliki banyak reaksi emosional. Meskipun dia terkejut bahwa seorang kaisar bisa melakukan ini, dia terbiasa mengekspresikan kemarahan dan kemarahannya. Bahkan jika Xiao Yan membunuh seorang kaisar puncak saat ini, dia tidak akan terkejut. Linglong, pergilah berkunjung. Xiao Yan dan Yi Chuan keduanya memiliki bakat yang bagus. Jika kamu bertarung sampai mati, itu mungkin tidak sepadan, kata Master Pavilion dari Drangkard Pavilion. Ya, murid itu akan segera melakukannya, Feng Linglong mengangguk. Juga, beri mereka hukuman untukku. Apa yang bisa hidup di langit juga bisa hidup di bawah tanah, kata penguasa Pavilion Pemabuk. Feng Linglong bingung, tetapi mengangguk dan berkata, murid ini pasti akan menyampaikan pesannya, ayo berjuang. Ketika suara keduanya jatuh, baik Xiao Yan dan Yi Chuan benar-benar kehabisan nafas pada saat ini. Dauki Xiao Yan adalah atribut api, dengan berkah api surgawi, sedangkan Dauki Yi Chuan adalah atribut es, satu api dan satu es. Dua jenis pertempuran ki bertabrakan, dan ada kicauan di udara. Ini masih pertempuran antara dua orang yang belum mencapai puncaknya. Jika keduanya dalam kondisi yang lebih baik, saya khawatir hanya tabrakan napas yang lebih intens daripada orang biasa. Saat dendam kedua orang itu meningkat, orang-orang di desa Yunwu dengan cepat pindah. Meskipun orang-orang ini membenci Xiao Yan, mereka tahu bahwa baik Xiao Yan maupun Yi Chuan sangat menghargai pertempuran ini. Jika seseorang berani campur tangan saat ini, saya khawatir tidak satupun dari mereka akan dapat menyelamatkan mereka. Karena Yi Chuan telah memutuskan untuk menerima pertempuran terakhir sendirian, mereka hanya bisa berdoa dalam hati, berharap Yi Chuan bisa memenangkan pertempuran ini. Pada saat itu, akan logis bagi mereka untuk membunuh Xiao Yan. Xiao Yan mengepalkan pegangan penggaris dengan erat di telapak tangannya, dan ki pertempurannya mengalir ke penggaris yang sangat indah dengan 9 lubang. Keduanya terluka parah saat ini, dan tidak perlu godaan atau sejenisnya. Apa yang mereka inginkan di antara mereka adalah head-to-head, dan mereka menginginkan lebih banyak ketekunan daripada orang lain, dan meletakkan yang lain di tanah sebelum mereka jatuh ke tanah. Yi Chuan memegang tombak di tangannya, mengabaikan bahwa darah di tubuhnya telah mewarnai setengah dari pakaiannya menjadi merah. Jari-jari kakinya dengan ringan mengetuk tanah, tubuhnya seperti burung cepat hitam menyapu air, bergegas menuju Xiao Yan. Dalam sekejap, Yi Chuan datang ke Xiao Yan, dan hawa dingin mengalir ke arah Xiao Yan. Tombak Yi Chuan menusuk hati Xiao Yan dengan sangat licik. Pada saat ini, di mata Yi Chuan, itu lebih seperti duel hidup dan mati. Oleh karena itu, dia hanya akan habis-habisan, entah memenggal kepala Xiao Yan di sini,
atau menangkapnya kembali dan menyerahkannya kepada penguasa desa Yunwu. Namun, ketika ujung tombak Yichuan berjarak kurang dari 1 pukulan dari dada Xiaoyan, 9 penguasa indah terampil sedikit terangkat. Dengan kilatan api, tombak meluncur melintasi 9 penguasa indah terampil Xiaoyan. Tapi itu tidak terjadi. Te pergi lebih jauh. Setelah memblokir tombak Yichuan, Xiaoyan menatap Yichuan dengan sedikit kebanggaan di matanya. Melambaikan tangannya, penguasa Jiu Qiao Linglong dengan aura mendominasi, langsung memaksa tombak Yichuan mundur. Tubuh Yichuan juga terus-menerus mundur, dan tombak panjang menjadi sangat bengkok pada saat ini, tetapi masih bisa menahan kekuatan kedua orang itu. Xiaoyan memandang Yichuan yang terus meningkatkan output kekuatannya, dengan senyum di sudut mulutnya. Tiba-tiba, tekanan di depan Yichuan tiba-tiba menghilang, dan tubuhnya juga jatuh ke depan pada saat ini. Namun, Xiaoyan muncul tepat di belakang Yichuan. Kali ini Xiaoyan tidak menunjukkan belas kasihan dan menghancurkannya dengan satu kaki, karena sudah disepakati sebelumnya bahwa dia akan habis-habisan. Yichuan harus menanggung akibatnya. 9 lubang Xiaoyan hancur ke arah pinggang Yichuan. Pada saat ini, Yichuan meletakkan tombaknya di belakangnya, memegang tombak di tangan kanannya dan ujung tombak di tangan kirinya. Busur, siap untuk pergi. Ketika penguasa halus 9 lubang Xiaoyan mengenai tombak panjang Yichuan, tangan kiri Yichuan terulur, dan tombak panjang itu berangsur-angsur kembali lurus dan mengenai bahu kiri Xiaoyan. Dan meskipun 9 penguasa indah terampil Xiaoyan diblokir oleh tombak panjang, itu masih mengenai tubuh Yichuan, dan tubuh Yichuan tiba-tiba terbang ke depan. Namun, dalam proses bergerak maju, Yichuan telah menyesuaikan ritmenya. Dalam konfrontasi ini, keduanya memiliki pemenang dan pecundang. Xiaoyan menatap Yichuan, lalu melirik ke bahu kirinya. Dia masih bisa melihat bekas senjata yang ditinggalkan Yichuan di bahu kirinya. Ayo lagi, Xiaoyan berkata kepada Yichuan. Xiaoyan sudah lama tidak bertarung 1 lawan 1 seperti ini. Di masa lalu, orang-orang biasa mengepungnya secara langsung dengan sekelompok orang, dan siapapun yang memiliki pembantu akan kehilangan akal dan pergi 1 lawan 1 dengan Anda. Pertempuran ini tampaknya telah membawa Xiaoyan kembali ke apa yang dia rasakan di benua Douqi. Kemarilah, aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Setelah bertemu dengan Xiaoyan, Yichuan juga menemukan bahwa luka Xiaoyan jauh lebih banyak daripada lukanya sendiri. Karena Xiaoyan tidak takut, mengapa dia harus takut pada Xiaoyan? Yichuan memandang Xiaoyan, dan bergegas menuju Xiaoyan selangkah demi selangkah. Tombak di tangannya tiba-tiba bergetar dengan cepat, dan kemudian bergerak dengan cepat, tetapi setiap kali bergerak, tombak besar tertinggal. Dalam waktu singkat, puluhan tombak telah muncul di sekitar tombak Yichuan. Yichuan menikamkan tombak ke arah Xiaoyan, dan dengan segera, lusinan tombak yang kental juga menembak ke kepala, anggota badan, dan tentu saja jantung Xiaoyan. Merasakan puluhan tombak menusuk tubuhnya ke arah yang berbeda, ekspresi Xiaoyan tidak berubah. Tidak peduli berapa banyak cara Anda datang, saya akan pergi jauh-jauh. Xiaoyan menyuntikkan Skyfire ke 9 lubang penguasa yang indah, tanpa menggunakan keterampilan bertarung apapun. Seorang penguasa penuh kekuatan menyerang lusinan tombak panjang yang datang dengan cepat di depannya. Penguasa bertabrakan dengan pistol, dan tiba-tiba terdengar bunyi klik, dan lusinan senjata panjang meledak dalam sekejap, menghilang tanpa jejak. Namun, masih ada tombak yang menggosok tepi 9 Orifices Exquisite Ruler, melewati pertahanan Xiaoyan, dan menikam wajah Xiaoyan. Ini secara alami adalah senjata asli Yichuan sendiri, dan itu barusan hanya diciptakan untuk menghentikan Xiaoyan Yichuan dari memadatkan energi dendamnya. Tombak itu semakin dekat dan dekat dengan Xiaoyan. Xiaoyan juga menggunakan keterampilan bertarung jiwa pada saat ini. Pedang perak menembus pikiran Yichuan. Kemajuan Yichuan juga berhenti pada saat ini. 9 penguasa yang cerdas dan indah menyapu, dan tombak Yichuan segera membalas. Awalnya Xiaoyan berpikir bahwa akan butuh waktu lama bagi Yichuan untuk menyingkirkan keterampilan bertarung jiwanya. Namun, ketika tombak Yichuan diblokir, dia mendapatkan kembali kewarasannya dan melompat kembali ke tempat yang lebih dari 10 meter dari Xiaoyan. Keterampilan bertarung jiwa Xiaoyan tidak mungkin untuk dijaga, jika dia tidak mempersiapkannya. Aku khawatir kali ini akan berada di tangan Xiaoyan, pikir Yichuan dalam hati. Melihat Yichuan melepaskan kendalinya, Xiaoyan tidak kecewa, malah ada sedikit kebahagiaan. Ini menunjukkan bahwa Yichuan sangat baik. Untuk Yichuan, Xiaoyan hanya berharap dia akan sekuat mungkin. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya bertemu seseorang yang dia kenal. Bagaimana mungkin Xiaoyan tidak ingin dia menjadi luar biasa? Namun, ini membuat sekelompok orang di desa Yunwu menderita. Mereka awalnya berpikir bahwa cedera Xiaoyan sangat serius, dan Yichuan memiliki harapan untuk memenangkan pertempuran ini. Namun, sekarang tampaknya Xiaoyan masih di atas angin, dan mereka tidak bisa bahagia sama sekali. Xiao Jian menghela nafas lega. Meskipun Yichuan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, itu tidak terlalu jelas, sehingga akan sulit bagi mereka berdua untuk menderita korban.
Awalnya berpikir bahwa cedera Xiao Yan sangat serius, bahkan jika dia memperburuk cederanya, bukan tidak mungkin untuk mengalahkan Xiao Yan. Namun, di bawah pertempuran berturut-turut, Yi Chuan tidak berada di atas angin. Jika ini normal, kekagumannya pada Xiao Yan pasti akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Tetapi sekarang keduanya adalah lawan. Yi Chuan telah tumbuh bersamanya, hanya tak berdaya. Meskipun Xiao Yan berada di atas angin, wajah Xiao Yan tidak jauh lebih baik. Setelah mengalami penghancuran diri dari puncak kaisar dari jarak dekat, dia menghabiskan sejumlah besar kekuatan jiwa dan energi pendendam untuk memadatkan teratai gelap. Tindakan yang berlebihan ini semuanya membawa kerusakan berat pada tubuh Xiao Yan. Selain itu, pertempuran ini adalah yang paling dihargai Xiao Yan. Yi Chuan tidak pernah minum pil obat sejak awal, dan kesombongan Xiao Yan sama sekali tidak mengizinkannya untuk minum pil obat terlebih dahulu. Setiap orang memiliki prinsip mereka sendiri, bahkan jika mereka kehilangan nyawa mereka harus mengikutinya. Sekarang jika Xiao Yan tidak didukung oleh kemauannya yang kuat, saya khawatir dia akan pingsan karena cedera serius saat ini. Tetapi meskipun keinginan kuat Xiao Yan telah memungkinkan Xiao Yan untuk bertahan, tubuhnya tampaknya sedikit di luar kendali, seolah-olah pisau tajam memotong tubuhnya. Yi Chuan secara alami tidak jauh lebih baik dari Xiao Yan, darah masih mengalir keluar dari dadanya, meskipun pisau ini tidak fatal. Tetapi dengan begitu banyak darah yang hilang, Yi Chuan juga merasa tidak nyaman. Menyentuh dadanya dengan tangan kirinya, dia merasa penglihatannya semakin kabur. Tombak kiri Yi Chuan meluncur di jubahnya, dan selembar kain putih jatuh dari udara. Yi Chuan menancapkan tombak di tanah, memegang kedua ujung kain putih dengan kedua tangan, dan melemparkan kain putih ke belakangnya, menekan kain putih ke lukanya untuk mengikat simpul mati. Dari lubuk hatinya, Yi Chuan tidak ingin membalut lukanya untuk mencegah darah mengalir keluar. Ini pasti curang. Namun, Yi Chuan harus melakukannya. Dia adalah panglima tertinggi dari 3 pasukan. Dia bisa jatuh ke tangan musuh, tetapi dia tidak boleh pingsan karena luka yang ditimbulkannya. Xiao Yan menempatkan 9 penguasa indah terampil di depannya. Dadanya naik turun tidak merata, dan dia perlahan mengatur napasnya. Dia tidak tahu berapa banyak kekuatan yang masih bisa ditunjukkan Yi Chuan, tetapi bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya sendiri, dia akan memenangkan pertempuran ini dengan integritas. Dia mencabut tombak yang tertancap di tanah lagi, dan napas Yi Chuan tiba-tiba menjadi lebih kuat pada saat ini. Ki pertempuran yang kuat di meridian seperti sungai tanpa akhir, mengatupkan giginya. Yi Chuan mengarahkan jari kakinya, tanah menyerbu ke arah Xiao Yan lagi. Meskipun saya tidak tahu apa kondisi fisik Xiao Yan, dilihat dari reaksi Xiao Yan, dia pasti tidak akan lebih baik dari dirinya sendiri. Dalam hal ini, dia akan menyerang lebih dulu. Jarak antara keduanya hanya 10 meter. Bahkan jika dia terluka parah, hanya perlu beberapa napas untuk Yi Chuan. Dia muncul di depan Xiao Yan dalam sekejap, dan tombak di tangannya sepertinya memiliki like jiwanya sendiri. Dia menusuk dada Xiao Yan dengan sangat halus. Xiao Yan diam-diam melihat tombak panjang yang terus mengembang di pupilnya. Dia tidak menggunakan penguasa indah 9 lubang, tetapi tepat ketika ujung tombak hendak menusuk tubuhnya, Xiao Yan meninju tubuh tombak itu. Tombak panjang menebas pakaian Xiao Yan. Xiao Yan memegang pistol dengan backhand dan menariknya kembali. Tiba-tiba, tubuh Yi Chuan terbang ke arah Xiao Yan tak terkendali. Xiao Yan secara alami tidak akan melewatkan kesempatan ini, dan memukul Yi Chuan dengan pukulan. Tubuh pistol dipegang, dan tubuhnya tidak bisa berhenti. Yi Chuan menjadi tenang setelah sedikit panik. Melihat pukulan Xiao Yan, dia juga melemparkan pukulan untuk melawan. Namun, Yi Chuan tidak pernah berpikir bahwa ketika kedua tinju bertabrakan, Xiao Yan tiba-tiba mengubah tinjunya menjadi telapak tangan, mengepalkan tinju Yi Chuan dengan erat, dan kemudian menarik tinju Yi Chuan ke depan, 1 langkah lebih dekat ke Xiao Yan. Pada saat ini, Xiao Yan mengulurkan tangan kirinya memegang pistol dan meninju luka Yi Chuan. Segera, tubuh Yi Chuan terbang keluar dan jatuh dengan keras ke tanah. Tetapi ketika semua ini selesai, Xiao Yan memuntahkan seteguk darah lagi, dan seluruh tubuhnya akan beristirahat di penguasa 9 lubang yang indah. Napas Xiao Yan menjadi cepat lagi, dan pandangannya sedikit kabur saat dia menatap asap yang membubung di kejauhan. Sesosok berdiri perlahan, Yi Chuan juga memuntahkan seteguk darah, memegang pistol di tangan kanannya dan menyentuh dadanya dengan tangan kirinya. Di bawah pukulan berat Xiao Yan, luka Yi Chuan tampak terbuka lagi, dan seluruh kain putih berlumuran darah merah cerah, semuanya diwarnai merah. Xiao Yan terpaksa melakukannya saat ini, jika bukan karena kondisi fisik Xiao Yan yang sangat buruk, Xiao Yan tidak akan menggunakan metode ini untuk menyerang lukanya. Namun, ini adalah pertempuran yang tak satu pun dari mereka bisa kalah, dan ini juga merupakan pertempuran simpati timbal balik, tetapi menyerang luka bukanlah cara yang memalukan. Semua tujuannya adalah untuk mengakhiri pertempuran ini sesegera mungkin. Yi Chuan secara alami memahami ini, jadi dia tidak menyalahkan Xiao Yan atas tindakannya. Namun, di adegan berikutnya, bahkan Xiao Yan tidak bisa menahan cemberut. Yi Chuan membelai dadanya dengan tangan kirinya,
dan aura es mengalir ke tubuhnya di sepanjang telapak tangan Yi Chuan. Hanya dalam sekejap, seluruh dada Yi Chuan membeku, dan hati Yi Chuan membeku. Selama dia sadar, dia akan merasakan sakit, jadi Yi Chuan langsung menggunakan cara paling kejam untuk membekukan lukanya sepenuhnya. Namun, metode ini sangat menakutkan. Meskipun hatinya membeku, Yi Chuan tidak bisa merasakan sakitnya, tetapi itu hanya bertahan selama setengah kolom dupa. Jika setengah kolom dupa tidak dapat dicairkan, saya khawatir Yi Chuan akan mati. Meskipun Xiao Yan tidak tahu berapa banyak kerusakan yang akan dilakukan Yi Chuan pada tubuhnya, hati adalah fondasi seseorang, meskipun dendam atribut es bisa membuatnya membeku lebih lama dari yang lain, itu pasti akan menyebabkan kerusakan yang tak terukur. Pada saat ini, Xiao Yan tiba-tiba ingin menyerah dalam pertempuran ini dan mengakui kekalahan, memungkinkan Yi Chuan untuk sembuh secepat mungkin. Namun, Xiao Yan dengan cepat menyangkalnya, jika dia benar-benar melakukan ini, saya khawatir Yi Chuan tidak akan bisa memaafkannya selama sisa hidupnya. Yi Chuan melawan Xiao Yan dengan begitu ceroboh, pertama untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh penguasa desa Yunwu, kedua untuk menenangkan hati semua orang di desa Yunwu, dan ketiga untuk menganggap Xiao Yan sebagai lawan yang terhormat. Jika Xiao Yan tidak melakukan apa-apa, dia hanya akan mengakui kekalahan, yang merupakan penghinaan bagi Yi Chuan. Yi Chuan telah mencapai level ini, dan Xiao Yan secara alami tidak akan mengecewakan Yi Chuan lagi. Karena Anda harus mempertaruhkan hidup Anda sendiri, saya akan menghormati pilihan Anda, tetapi saya pasti tidak akan mundur selangkah dalam pertempuran ini. Apakah itu hidup atau mati, itu semua terserah Tuhan untuk memutuskan. Pada saat ini, sekelompok orang di desa Yunwu masih menatap Xiao Yan dengan sedikit permusuhan di mata mereka, tetapi mereka lebih menghormati. Tidak ada keraguan bahwa dedikasi Xiao Yan membuat mereka mengagumi bahkan musuh. Saat pertempuran antara Yi Chuan dan Xiao Yan memasuki tahap akhir, semua orang di desa Yunwu diam, tidak peduli seberapa dalam mereka membenci Xiao Yan, atau merasa tak tertahankan untuk cara bunuh diri Yi Chuan. Mereka mengubur perasaan ini di dalam hati mereka dan mengawasi mereka diam-diam. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah dalam pertempuran antara keduanya, itu akan tertanam dalam di jiwa mereka. Saat Yi Chuan membekukan hatinya, dia juga membekukan semua emosinya. Pada saat ini, satu-satunya tujuannya adalah untuk mengalahkan Xiao Yan dengan putus asa dan memenangkan pertempuran. Yi Chuan menatap Xiao Yan, dan sekali lagi menuangkan energi dendamnya ke tombak di tangannya. Tombak itu menyentuh tanah, dan aura es memancar dari tubuh Yi Chuan. Lapisan es tebal menyebar ke arah Xiao Yan, mengirimkan semuanya di atas tanah membeku. Ketika es ini menyebar di bawah kaki Xiao Yan tidak melawan dan membiarkan Yi Chuan membekukan kakinya. Namun, semua ini tidak berakhir, dan suhu sekitar turun dengan cepat. Penurunan suhu yang tiba-tiba mengejutkan semua orang, terutama mereka yang dekat dengan Yi Chuan. Ketika mereka merasakan dingin, tubuh mereka sedikit bergetar, dinginnya bahkan tidak bisa membantu semangat juang, bubar. Salju turun, pada saat ini, seseorang di antara kerumunan tiba-tiba menunjuk ke langit. Ya, cuaca di dunia ini terus berubah seiring dengan turunnya suhu, sinar matahari asli telah menghilang, digantikan oleh salju dan es. Serpihan kepingan salju jatuh dari langit, sangat indah, dan banyak orang bahkan mengulurkan tangan untuk menyentuh kepingan salju. Xiao Yan juga melihat kepingan salju. Tetapi Xiao Yan jauh lebih sensitif daripada orang biasa saat ini. Yi Chuan mempertaruhkan nyawanya sendiri saat ini. Bagaimana dia bisa diam dan membuat kepingan salju ini tanpa alasan? Rasa krisis muncul di hati Xiao Yan. Es akan menghancurkan dunia, dan mati. Yi Chuan memandangi kepingan salju yang jatuh dari langit, dan tidak ada ekspresi di wajahnya yang sedingin es. Saat kata-kata Yi Chuan jatuh, kepingan salju tanpa kekuatan menyerang tiba-tiba mulai berputar, dan kecepatannya terus meningkat, seperti roda gigi tajam yang berputar dengan kecepatan tinggi. Di kejauhan, kepingan salju yang berputar cepat datang ke sisi pohon besar dengan dua pelukan. Hanya dalam sekejap, pohon besar itu dipotong di pinggang. Semua orang melihat pemandangan ini dan mundur satu demi satu. Tidak ada yang mengira bahwa kepingan salju yang begitu indah akan memiliki kekuatan seperti itu. Satu kepingan salju benar-benar bukan apa-apa. Tetapi saat ini, tidak ada 10.000 atau beberapa ribu kepingan salju yang Yi Chuan telah turunkan suhunya. Jika kepingan salju ini semua dipotong pada satu orang, bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan mati, luka parah. Benar saja, kepingan salju di seluruh langit mulai berkumpul di sekitar Xiao Yan. Apakah itu di langit atau di sekitarnya, ada lebih dari 1000 kepingan salju berkumpul di setiap sisi. Kepingan salju yang memenuhi langit langsung membungkus Xiao Yan dengan erat dan tidak memberi Xiao Yan kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Xiao Yan melihat kepingan salju yang indah di depannya. Xiao Yan tidak pernah membayangkan bahwa benda yang begitu indah akan memiliki kekuatan serangan yang begitu kuat. Kali ini, sepertinya dia hanya harus menanggung penampilan cantik ini. Tetapi mereka sangat kuat, seorang pembunuh yang kuat menyerang. Tapi, untungnya, Xiao Yan masih memiliki api langit di tubuhnya.
meskipun es Yichuan sangat keras, di bawah api langit, kekuatannya akan sangat melemah. Pergi, pandangan Yichuan terhalang oleh kepingan salju yang mengelilingi Xiaoyan. Pada saat ini, dia tidak bisa melihat sosok Xiaoyan sama sekali, tapi dia bisa menentukan posisi Xiaoyan dengan mengandalkan intuisinya sendiri. Kepingan salju di sekitar Xiaoyan, ketika jatuh dengan suara Yichuan, juga bergegas menuju Xiaoyan dari segala arah, ingin melihat tubuh Xiaoyan berkeping-keping. Api langit hitam gelap muncul di tangan Xiaoyan, dan segera, bola cahaya api hitam dengan cepat mengelilingi Xiaoyan, dan semua kepingan salju itu bergegas menuju bola cahaya hitam dengan panik. Tetapi meskipun kepingan salju ini kuat tidak lemah, tetapi di bawah Skyfire Xiaoyan pertahanan, hanya beberapa kepingan salju yang masuk. Namun, bagian yang tersisa memiliki kekuatan yang terbatas dan tidak dapat membahayakan Xiaoyan sama sekali. Kepingan salju terus berkurang, tetapi api di sekitar Xiaoyan masih belum padam, kekuatan keduanya langsung terwujud. Api surgawi adalah hal spiritual surga dan bumi, yang dapat dipenuhi tetapi tidak dicari, dan kepingan salju ini dipadatkan oleh kekuatan pendendam Yichuan untuk mengubah cuaca. Meskipun ada banyak, mereka masih bukan lawan Xiaoyan. Kepingan salju di sekitarnya berkurang dengan kecepatan yang mencengangkan, dan Xiaoyan, yang telah dihalangi oleh kepingan salju, juga muncul di depan semua orang lagi. Namun, ketika mereka melihat api langit di sekitar Xiaoyan, mereka segera merasa kasihan pada Yichuan. Jika bukan karena penindasan yang kuat dari api langit pada Yichuan, mungkin kali ini, Yichuan akan benar-benar dapat menangkapnya, Xiaoyan, atau bahkan tangkap dia, bunuh. Tapi fakta adalah fakta, tidak ada jika. Namun, tepat ketika semua orang merasa kasihan pada Yichuan tiba-tiba bergerak, memegang tombak seolah-olah tombak itu dengan cepat melewati kepingan salju kecil yang tersisa, kemudian melewati api Xiaoyan dan menunjuk langsung ke jantung Xiaoyan. Selama dia melangkah lebih jauh, dia bisa menembus hati Xiaoyan. Ini juga dalam perhitungan Yichuan, kaki Xiaoyan dan 9 kaki pintar semuanya dibekukan olehnya. Ketika Xiaoyan dikelilingi oleh kepingan salju, dia pasti sibuk berurusan dengan kepingan salju dan tidak akan meninggalkan posisi aslinya, jadi dia meluncurkan pukulan terakhir ketika kepingan salju akan dihancurkan. Namun, Yichuan masih salah perhitungan, karena dia sekali lagi dibunuh oleh klon sialan Xiaoyan. Di belakang Yichuan berdiri Xiaoyan, dan penguasa di tangan Xiaoyan berjarak kurang dari 1 pukulan dari Yichuan. Pada saat ini, keduanya tidak bergerak, karena jika mereka tidak hati-hati, mereka berdua akan mati bersama. Namun, masalah belum berakhir. Yichuan sudah menghentikan pistolnya tetapi tiba-tiba menusuk tubuh Xiaoyan lagi. Tetapi tangan Yichuan berbelok sedikit ke kiri pada saat yang paling mendesak dan menusuk bahu kiri Xiaoyan. Demikian pula, penguasa klon Xiaoyan juga menabrak kepala Yichuan pada saat ini. Tetapi pada saat ini, tangan klon Xiaoyan juga bergerak sedikit ke bawah dan mengenai bahu kiri Yichuan. Kamu tidak dapat menemukan tempat untuk menerobos sepatu besi. Tidak perlu banyak usaha untuk mendapatkannya. Xiaoyan, Yichuan, bukankah kalian berdua bermain dengan sangat baik? Jika aku tahu kamu bisa membunuh satu sama lain dengan mudah, aku, Xiasan, tidak akan kalah. Begitu banyak saudara. Di belakang klon Yichuan dan Xiaoyan, ada seseorang, 2 kaisar puncak. Merekalah yang mengintervensi bahwa Yichuan akan menikam Xiaoyan, dan Xiaoyan akan menghancurkan Yichuan. Tetapi kedua pria itu mengubah lintasan mereka sedikit pada saat yang paling penting. Namun, sebelum kedua pria berpakaian hitam itu sempat membunuh Xiaoyan dan Yichuan, seekor naga panjang dan seekor phoenix turun dari langit dan bertabrakan dengan mereka. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.